Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mareta dengan NIM 20121111049. Yang terhormat Bapak Suparman, serta teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi pada pertemuan pertama, yaitu tentang sejarah singkat, kedudukan, dan fungsi bahasa. Teman-teman, apakah itu bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian bunyi tersebut harus mengandung arti tertentu pula atau arbiter. Digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa memiliki dua hakikat, yaitu yang pertama ada bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap atau getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Yang kedua ada arti atau makna, adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi tersebut. Bahasa memiliki 5 sifat, yaitu yang pertama ada sistematik. Sistematik memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati. Yang kedua ada sukarela atau arbitrari, pemilihan kata yang dipilih secara acak tanpa dasar atau memiliki arti tertentu. Yang ketiga ada ujar, bentuk dasarnya adalah ujaran sebab media bahasa terpenting adalah bunyi. Yang keempat ada manusiawi. Bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lain. Yang kelima ada komunikatif, karena fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa memiliki fungsi. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Berkenaan dengan fungsi tersebut, bahasa memiliki fungsi. Yang pertama ada fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan sebagai sarana perkembangan kebudayaan, sebagai jalur penerus kebudayaan, sebagai inventaris ciri-ciri kebudayaan. Yang kedua ada fungsi kemasyarakatan. Berdasarkan ruang lingkup, ada dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa kelompok. Berdasarkan bidang pemakaiannya, ada bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Yang ketiga ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan memiliki 4 bagian, yaitu fungsi integratif, artinya bahasa sebagai alat yang membuat anak ingin dan sanggup menjadi anggota suatu masyarakat. Yang kedua ada fungsi instrumental, artinya penggunaan bahasa untuk keuntungan material, memperoleh pekerjaan, meraih ilmu, dan sebagainya. Yang ketiga ada fungsi kultural, penggunaan bahasa sebagai jalur mengenal dan menghargai adat istiadat, tradisi, serta kebudayaan. Yang keempat ada fungsi penalaran, penggunaan bahasa sebagai alat berpikir dan menciptakan konsep-konsep tertentu. Perkembangan bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah menjadi lingua franca atau bahasa sehari-hari di Kepulauan Nusa Tenggara dan Asia Tenggara. Kapan bahasa Indonesia lahir? Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia tertera pada bab ke-16 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia.
Artinya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional bersumber pada peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia memiliki fungsi berdasarkan kedudukannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga dengannya, kita harus menjunjungnya, dan kita harus mempertahankannya. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkan tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Yang kedua adalah lambang sebagai identitas nasional. Artinya, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia, yang berarti dengan bahasa Indonesia dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang, latar sosial, budaya, dan bahasa. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, sebab mereka tidak merasa bersaing dan tidak lagi merasa dijajah oleh masyarakat suku lain. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah masih tegar dan tidak tergoyah sedikit pun. Bahkan bahasa daerah diharapkan dapat memperkaya hasanah bahasa Indonesia. Fungsi yang keempat adalah alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dengan bahasa, kita dapat saling berhubung untuk segala aspek kehidupan. Kita dapat saling berkomunikasi, bertukar pikiran dan informasi dengan suku lain yang berlatar belakang bahasa yang berbeda. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan bahasa mudah diinformasikan kepada warganya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang artinya keputusan-keputusan, dokumen-dokumen, dan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaganya dituliskan dalam bahasa Indonesia. Fungsi yang kedua ada sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Konsekuensi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan tersebut, maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak hendaknya juga berbahasa Indonesia, khususnya di perguruan tinggi. Fungsi yang ketiga sebagai alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah dengan mengadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuannya agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh kedua pihak. Fungsi yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang artinya kebudayaan nasional Indonesia yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Hampir tidak mungkin dapat disebarluaskan kepada dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia lain tanpa bahasa Indonesia. Agar jangkauannya lebih luas, penyebaran ilmu dan teknologi baik melalui buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi lain bahasa Indonesia secara umum sebagai alat komunikasi manusia, berfungsi secara khusus sesuai dengan tujuan seperti fatik, konatif, emotif, kultural, politis, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, berinteraksi dan beradaptasi, bersosialisasi, dan lain-lain. Tanpa belajar bahasa sendiri pun orang tak akan mengenal bangsa sendiri. Oleh Pramudia Anantatur. Sekian dari saya, Dina Mareta. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.